Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai gambar rakitan dan gambar rincian. Namun sebelumnya, dalam setiap melakukan menggambar, Anda perlu memperhatikan layout gambar. Jadi, gambar yang Anda tuangkan di dalam kertas gambar, baik kertas A3, A1, A2, dan sebagainya, itu harus tersebar secara menyeluruh di setiap permukaan ya. Jadi tidak ada ruang kosong yang terbuang sia-sia. Jadi semua terisi dengan gambar. Sehingga besar kecilnya ukuran kertas gambar itu juga sangat menentukan skala gambar tersebut. Apabila dirasa masih terlalu kecil, maka ukuran gambar tersebut harus dibesarkan dengan skala yang sama. Pada layout gambar, ada beberapa komponen yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah kepala gambar dan catatan. Kepala gambar ini menunjukkan semua informasi gambar yang dianggap penting dan tidak diberikan langsung pada gambar tersebut. Tidak terdapat pada dimensi dan catatan gambar. Pertimbangannya apa? Sistem file yang digunakan, proses pembuatan produk, persyaratan produk. Informasi apa yang perlu ditulis di dalam kepala gambar dan catatannya. Informasi penting seperti ada nama benda, nama dan alamat pembuat, nama dan alamat perusahaan, tanda tangan, juru gambar, tanda tangan pemeriksa, tanda tangan kepala juru gambar, skala gambar, jumlah gambar. Nah, itu adalah informasi penting. Namun untuk informasi tambahan seperti ada bahannya apa, jumlahnya berapa, perlakuan panasnya seperti apa, pengerjaan akhirnya seperti apa, kekerasan, nomor pola, besar taksiran, nomor gambar, lambang mesin. Nah, ini merupakan informasi tambahan. Jadi paling tidak setiap Anda membuat sebuah gambar, Anda cantumkan informasi penting ini. Nah, untuk modelnya atau bentuknya cukup beragam ya. Anda bisa menggunakan seperti ini atau yang ada di bawah ini ya. Jadi intinya juga menunjukkan informasi-informasi penting yang ada di gambar tersebut. Lalu untuk tinggi minimum huruf dalam menggambar teknik. Jadi setiap menggambar baik itu berupa gambar maupun tulisan, nah, itu harus terukur semua. Termasuk di sini ada tinggi huruf ya. Ketinggian huruf itu juga berbeda-beda. Nah, untuk nomor gambar dan kepala gambar itu kalau menggunakan sketsa tangan itu kira-kira 7 mili. Judul gambar 7 mili. Huruf penampang dan tebal, huruf angka dan zona di batas. Nah, ini semua ada ukurannya. Jadi setiap Anda menggambar itu tidak bisa Anda kira-kira menurut kemauan Anda sendiri. Ya. Sehingga perlu Anda perhatikan aturan-aturan yang ada di gambar tersebut. Lalu nomor gambar. Nah, nomor gambar ini menunjukkan setiap gambar harus diberi nomor. Seperti pada layar ya. Itu nomornya 17840B ya. Nah, dalam membuat nomor gambar itu bisa digabungkan antara angka dan huruf atau angka saja. Kalau menggunakan gabungan angka dan huruf ya, hurufnya di awal, bisa juga hurufnya di belakang. Huruf itu menunjukkan ukuran kertas.
Biasanya seperti itu. Kalau ini B, maka ukuran kertasnya B. Kalau sering yang kita pergunakan adalah A3, berarti kita gunakan A3. Nah, ini untuk ukuran kertas A3. Lalu senere bahan atau daftar bahan. Ya, apa? Jadi uraian sejumlah bagian struktur pada gambar rincian atau gambar rakitan. Itu senere. Jadi bagian-bagian apa yang penting, yang perlu dicantumkan di dalam gambar itu namanya senere. Isinya apa? Isinya ada nomor atau lambang elemen, judul penjelas setiap bagian, jumlah yang dibutuhkan, bahan yang digunakan, nomor pola, ukuran bahan stok, berat elemen. Nah, ini adalah senere atau daftar bahan. Nah, cara membuat daftar bahan atau senere seperti ini. Ya. Nah, ini dituliskan di apa? Di komponen yang kita gambar. Nah, ini untuk pemeriksaan gambar ya. Jadi dalam setiap gambar, dari desain gambar hingga siap untuk diproduksi, itu melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama kelayakan desain. Kelayakan desain itu ada fungsi dan sebagainya, pemilihan pandangan, dimensi, elemen mesin standar, catatan, ruang bebas, informasi gambar. Nah, ini sebenarnya setiap gambar sebelum dipergunakan ya, itu harus melalui proses evaluasi seperti itu. Nah, ini aturan menggambar. Saya kira untuk aturan menggambar Anda sudah mendapatkan di semester sebelumnya. Jadi menggambar teknik dengan menggambar lukisan itu sangat berbeda ya. Jauh berbeda. Jadi kalau menggambar teknik itu semua harus terukur ya. Baik tebal garis ya, kelengkungan garis, ukuran huruf ya, itu semua harus terukur semua. Nah, kita masuk ke gambar rakitan. Apa itu gambar rakitan? Gambar rakitan dapat didefinisikan sebagai sebuah gambar mesin atau struktur yang dirakit dengan semua bagian rinciannya dalam kedudukan fungsional. Ya, itu gambar rakitan. Macamnya apa? Banyak sekali gambar rakitan. Seperti rakitan desain, rakitan umum, rakitan gambar kerja, rakitan instalasi atau bagian instalasi, rakitan pemeriksaan. Nah, ini adalah merupakan contoh gambar rakitan. Ya, sebuah connecting rod terdiri dari beberapa komponen, ada mur, ada baut, lubang oli ini ya, ada connecting rod. Ya. Nah, ini digambar dalam satu kesatuan. Ini namanya gambar rakitan. Oke. Nah, ini juga sebuah gambar rakitan. Nah, ini sebuah mesin gerinda. Nah, jadi gambar rakitan itu memuat semua komponen yang terpasang dalam sistem tersebut. Sehingga sistem itu bisa bekerja secara semestinya. Itu gambar rakitan. Lalu gambar rincian. Nah, gambar rincian itu ya gambar yang terinci. Jadi bagian-bagian tersebut diambil, digambar secara terinci. Seperti ini. Connecting rod. Itu tadi ada pinnya, ada bautnya, ada murnya. Nah, itu digambar tersendiri. Jadi selain digambar secara utuh,
seperti gambar rakitan tadi, ya, gambar rincian itu ada tambahan gambar yang dipreteli, ya. Setiap komponen digambar satu persatu dan terpisah dengan gambar utama. Nah, ini gambar rincian. Gambar potongan rakitan. Nah, ini dalam teknis menggambar, ya. Jadi bagaimana membuat arsiran, ya, arsiran seperti ini, ya. Nah, jadi kalau ada dua komponen yang bersinggungan, nah ini arsirannya harus dibuat berlawanan arah, ya. Jadi kalau dibuat searah, ya nanti sulit untuk membedakan. Nah, ini menggunakan sudut 45 derajat. Nah, ini 60, ini 30, ya. Yang ini 45. Nah, ini seperti itu kombinasi sehingga tidak ada arsiran yang sejajar. Ini untuk gambar potongan rakitan. Oke. Bagaimana membuat potongan arsiran benda yang lebih kecil. Nah, ini gambar potongan. Oke, saya kira cukup, ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.